Shalom, salam sehat bagi kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk perlindungan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan hal yang terbaik dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Sapaan firman Tuhan bagi kita pada Sabtu 14 Mei 2022 tertulis dalam kitab Yeremia pasal 16 ayat 20. Demikian bunyinya. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, tulisan yang disampaikan oleh Yeremia ini adalah suatu bentuk pertanyaan retorika yang sudah jelas jawabannya. Ia menyampaikan pertanyaan ini kepada orang-orang Israel yang bebal, bahwa mana mungkin seorang manusia membuat Allah untuk disembahnya dan Allah itu mempunyai kuasa untuk melindungi dan memberkati diri yang membuat patung tersebut. Diri yang membuat Allah tersebut. Yang terjadi pada saat itu adalah sangat marak orang-orang Israel membuat bahkan menyembah patung-patung. Misalnya patung Molok dan Dewa Revan. Bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 43. Demikian juga Dewa Tamus dalam kitab Yehezkiel 8 ayat 14. Mereka membuat macam-macam dewa-dewi, kemudian mereka membangun mesbah-mesbahnya baik di kuil-kuil maupun di rumah mereka masing-masing. Sangat tidak masuk akal seseorang membuat dewa untuk disembahnya. Itu adalah hasil dari buah tangannya, hasil dari karyanya, tapi dia menyembah hasil karyanya tersebut. Oleh sebab itu, dalam situasi yang sudah sangat gelap tersebut, Yeremia mengingatkan mereka, mana mungkin seseorang membuat Allah untuk disembahnya. Yang benar adalah Allah yang menciptakan kita, oleh sebab itu layaklah manusia untuk menyembah Allah yang menciptanya. Bukan hasil karya yang harus disembah, tetapi si pembuat karya tersebutlah yang patut disembah. Itulah perbandingan logikanya. Akan tetapi kebodohan besar yang telah terjadi dalam diri orang Israel membuat mereka tidak lagi bisa berpikir secara jernih, sehingga mereka membuat Allahnya sendiri untuk disembahnya sendiri dan juga untuk disembah orang-orang di sekitarnya. Pada kehidupan kita selaku orang Kristen dan juga selaku penyembah Allah, jauh-jauh hari kita telah dibekali oleh Allah melalui firman Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat yang kedua. Dikatakan di situ, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum kedua ini merupakan larangan untuk menyembah berhala, patung atau sesuatu objek tertentu. Hukum kedua atau hukum Taurat yang kedua ini mengingatkan kita bukan tidak boleh manusia membuat karya-karya terbesar, baik berupa patung, baik berupa lukisan, baik berupa benda dan lain sebagainya. Tapi janganlah semua hasil karya itu dijadikan sebagai Allah untuk disembahnya. Mengapa Allah tidak mau dia diduakan atau dibuat menjadi dalam bentuk berhala-berhala? Jawabnya adalah karena Allah tidak mau dirinya dikurung di dalam keterbatasan ciptaan. Dirinya terlalu luar biasa, mempunyai kelimpahan sehingga tidak mungkin dia dikurung dalam suatu benda-benda tertentu. Itulah sebabnya Allah melarang manusia melakukan hal yang sia-sia tersebut. Oleh sebab itu, selaku orang percaya dalam kehidupan kita di zaman modern ini,
Janganlah kita meletakkan kuasa Allah di benda-benda tertentu. Kita mengikat seolah-olah kuasa Allah hanya ada di benda-benda tertentu. Entah itu patung, entah itu jimat, entah itu uang, entah itu jabatan, atau apapun yang ada dalam rengkuhan tangan kita, dalam hasil karya kita, sehingga kita menjadikan itu sesembahan dalam hidup kita. Kita diajak untuk berpikir cerdas, berpikir kritis. Mana mungkin manusia menyembah hasil karyanya? Yang benar adalah manusia layaklah menyembah penciptanya. Marilah seluruh jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita boleh semakin menunjukkan perilaku yang lebih kritis lagi dan yang lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Kita jangan diikat oleh kuasa-kuasa yang ada di dunia ini yang kita sukai atau hasil dari karya kita. Akan tetapi marilah kita senantiasa berserah kepada kuasa Tuhan, sebab kuasanya melampaui segala kuasa dan keindahan dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita untuk mengerti firman-Nya, terlebih melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa. Terlalu banyak ya Tuhan keindahan di atas muka bumi ini. Bahkan mungkin kami juga melihat terlalu banyak keindahan dari hasil karya kami. Oleh sebab itu jangan izinkan kami dimenangkan oleh rayuan iblis, sehingga iblis mengajak kami untuk meninggalkan Engkau dan menyembah hal-hal yang indah di dunia ini, baik itu karya kami, baik itu harta kami, baik itu hal-hal yang menarik di atas muka bumi ini untuk kami sembah dan kami turuti. Tapi biarlah kami hanya taat kepadamu saja, sebab Engkau adalah Allah yang mempunyai kuasa dan belas kasihan di atas seluruh kuasa dan keindahan dunia ini, agar hidup kami boleh semakin bahagia di atas muka bumi ini dan juga di sorga kekal kelak nantinya. Oleh sebab itu, mampukanlah kami melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh di dalam kebenaran kehendak-Mu. Amin.